Bab 115. Puisi. Lagi pula, Lin Hai adalah orang luar, jadi dia tidak perlu bersikap sombong saat menghadiri pesta seperti ini. Terlebih lagi, orang-orang seperti ini hanyalah pion. Jika Lin Hai melawan orang-orang seperti mereka, dia hanya akan merusak reputasinya. Ini Tuan Chen yang dari keluarga Chen, dia adalah sepupu jauh Tuan Chen Baoyu. Lin Ruoxue mulai memperkenalkan mereka, Lin Hai langsung mengerti. Tidak heran dia bersikap begitu sinis dari awal, ternyata dia sengaja memprovokasi Lin Hai demi menyenangkan hati Chen Baoyu. Aku tidak peduli dengan semua ini, jika ada seseorang yang berani menindas orang lain, aku tidak akan melepaskannya tidak peduli siapa dia. Lin Hai memandangnya dan berkata dengan dingin, "Oke, kamu punya nyali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jika kamu menyinggung terlalu banyak orang, tidak akan ada akhir yang baik untukmu." Chen yang tidak takut sedikit pun. "Mari kita lihat nanti." Lin Hai menjawab dengan suara yang kuat dan tegas, melihat mereka berdua berdebat dari tadi. Seorang wanita cantik datang dan membantu menjadi penengah dengan senyuman di wajahnya. "Hari ini, aku ke sini untuk menghadiri pertemuan puisi. Tuan Lin seorang pejabat tingkat 4, jadi merupakan suatu kehormatan besar bagi kami. Tuan Lin mau menghadiri pertemuan ini. Tapi kalian berdua tidak boleh membicarakan urusan pemerintahan di pertemuan ini," kata si cantik itu. "Sang putri benar, aku ingin tahu apakah kemampuan menulis puisi Tuan Lin setinggi nada bicaranya." Setelah Chen yang selesai mengejek, dia berjalan pergi dengan angkuh, melihat wajah Lin Hai yang kebingungan. Lin Ruoxue segera memperkenalkannya, "Ini Putri Chen Si." "Salam, Putri." Lin Hai membungkuk sedikit, bagaimanapun juga, Putri Chen Si adalah anggota keluarga kerajaan, dan dia tahu bahwa pendukung Lin Hai adalah sang raja dan ibu suri. Dia juga terlihat sangat ramah. "Tuan Lin, pastikan kamu bisa menulis beberapa puisi bagus hari ini." Chen Si berkata sambil tersenyum. "Ya, aku akan mencoba yang terbaik." Lin Hai berperilaku sangat rendah hati, tetapi emosinya saat ini tidak terlalu bagus, namun, dia memiliki kenangan akan kehidupan masa lalunya, dan dengan hanya menjiplak beberapa ayat saja, pasti sudah akan untuk membuat semua orang kewalahan. Mereka pergi ke gedung di tengah danau bersama. Gedung ini memiliki 3 lantai, dibagi menurut tingkat bakat sastranya. Level terendah tetap berada di bawah, yang sedikit lebih tinggi menuju ke lantai 2. Jika bakat sastra yang ditampilkan dapat membuat Putri Chen Si terkesan, dia akan diundang ke tingkat ketiga. Perlakuan pada setiap level sangat berbeda. Semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin tinggi status dan identitas mereka. Setelah mendengarkan peraturan itu, Lin Hai tidak ingin naik ke atas, tetapi hanya mencari tempat duduk dan duduk. Tentu saja Lin Ruoxue tidak akan meninggalkan Lin Hai sendirian di sini. Dia juga duduk di sebelahnya. Ada 2 cara untuk mencapainya. Yang pertama adalah dengan menulis puisi dan membiarkan semua orang menilainya. Cara kedua adalah menyelesaikan kedua bait tersebut. Kamu juga dapat menuliskan bait-bait puisi dan jika tidak ada yang bisa menandinginya, kamu bisa mencapai lantai 2. Lin Ruoxue menjelaskan kepada Lin Hai, sungguh memalukan untuk tetap berada di lantai bawah. Lin Ruoxue ingin Lin Hai mengikutinya ke atas, setidaknya ke lantai 2. Lin Hai tersenyum dan berkata, "Level berapa yang sudah kamu capai?" Sebelum Lin Ruoxue dapat menjawab, Xiao Cui berkata dengan bangga, "Tentu saja level ketiga. Nona sudah memenuhi syarat untuk memasuki level ketiga ketika dia berusia 15 tahun. Lin Hai pura-pura terkejut. Sungguh luar biasa. Tidak mudah untuk melawan begitu banyak talenta muda. Pipi Lin Ruoxue menjadi sedikit merah ketika dia dipuji. Dia memarahi Xiao Cui, "Jangan banyak omong kosong. Jika kita bertemu seseorang dengan bakat sastra yang luar biasa, kamu hanya akan mempermalukan diriku dengan mengatakan hal ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan kamu lebih baik dariku, itu sudah cukup." Lin Hai berkata sambil tersenyum. "Ayo ke sana, kamu hanya perlu menandingi 2 bait puisi, maka kamu bisa mengikuti kami ke lantai 2, setidaknya suasana di sana jauh lebih baik daripada di sini," kata Lin Ruoxue. "Baiklah, walaupun aku tidak pandai menebak peribahasa dan menulis puisi, aku akan berusaha sebaik mungkin." Lin Hai mengangguk setuju. Di tengah aula banyak digantung tali merah, dan di bawah tiap tali ada peribahasa atau teka-teki. Ketika Lin Hai sedang membaca bait-bait itu, suara sarkastik terdengar lagi di telinganya. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa orang yang datang itu adalah Chen Yang. Walaupun ini lantai 1, namun bait-bait di sini sudah cukup sulit.
Kalau memang tidak bisa, jangan berpura-pura lagi. Duduk saja dan dengarkan orang lain mengarang puisi. Kamu datang ke sini dengan memanfaatkan Nona Lin. Lin Hai melirik Chen Yang dan berkata, kamu masih terjebak di lantai pertama. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengkritik saya? Chen Yang sedang menunggu kalimat ini, wajahnya terlihat sangat bangga. Aku berbeda denganmu. Aku sudah memenuhi syarat untuk naik ke lantai 2. Orang di atas belum mengatakan apa, dan kamu sudah pamer. Sepertinya pepatah lama itu benar, semakin sedikit pengetahuan seseorang, semakin dia suka pamer. Dia takut akan diabaikan oleh orang lain. Lin Hai berkata dengan ringan, kata Lin Hai membuatnya sangat marah. Menurutmu siapa yang lebih hebat? Bagaimana kalau kita bertarung? Oke, kalau begitu kita lihat siapa yang bisa membuat lebih banyak bait, maka orang itu yang akan menang. Chen Yang menolak, aku dan kamu tidak berada pada level yang sama, berkompetisi dalam hal ini hanyalah permainan anak, terlebih lagi, meskipun kamu tidak dapat menjawabnya, Nona Lin Pati akan membantu kamu secara diam. Perdebatan di sini sudah menarik perhatian banyak orang. Setiap kali mengikuti lomba puisi pasti ada kejadian yang tidak diduga seperti ini. Semua orang suka menonton perdebatan ini, dan tak lama kemudian sudah banyak orang yang sudah berkumpul. Jadi kamu khawatir aku akan berbuat curang? Baiklah, ayo kita coba cara lain. Lin Hai berbicara. Bagaimana cara lain itu? Chen Yang bertanya. Sederhana sekali. Aku akan membuat satu bait puisi L. Jika ada orang di sini yang bisa menandinginya, maka aku kalah. Jika tidak ada orang yang bisa menandinginya, maka aku akan memenuhi syarat untuk naik ke lantai 2. Lin Hai berkata dengan nada tenang. Haha, kamu sombong sekali. Bahkan ada banyak sarjana tinggi yang baru dinobatkan di sini, dan kamu berani mengucapkan kata sesombong ini. Aku rasa kamu benar-benar tidak memahami keseriusan masalah ini. Kamu pasti akan dipermalukan pada pertemuan puisi hari ini. Ini bahkan belum mulai, kenapa kamu sudah terburu-buru? Lin Hai meliriknya dan berkata dengan suara dingin. Lin Ruoxue sedikit cemas. Tidak ada seorang pun yang berani membuat pernyataan sesombong itu, seperti kata pepatah. Tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang dapat menandingi bait puisi yang mereka buat. Aku pikir kita harus mengubah cara kita berkompetisi. Ini terlalu tidak adil bagi kamu. Jangan khawatir, ini sangat mudah. Lin Hai melihat pemandangan di luar jendela. Ada deretan pohon willow yang ditanam di tepi pantai, yang terlihat sangat indah. Dia ingat Qianlong menulis bait yang sangat bagus. Dia melafalkan dengan lantang, dengarkan baik-baik, bait pertamaku hanya terdiri dari 5 kata, aiue. Oh, aiueo adalah ungkapan dalam bahasa Mandarin yang berasal dari puisi klasik Cina. Secara harfiah, ungkapan ini dapat diterjemahkan sebagai, asap mengunci pohon willow di kolam. Ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan keindahan alam yang tenang dan mempesona. Asap atau kabut yang melingkupi pohon willow menciptakan suasana yang magis dan menenangkan. Jika ada orang yang bisa menyambung baris kedua, maka aku kalah. Bab 116. Debat puisi. Ini puisi yang sangat sederhana, dan kamu berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Lucu sekali. Aku bisa membuat baris kedua sekarang. Chen Yang berkata dengan sinis. Setelah dia mengatakan itu, barulah dia mulai berpikir tentang bagaimana menulis baris kedua. Beberapa orang sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka segera mengingatkan, puisi ini tidak sederhana. Meski hanya 5 kata saja, namun mencakup 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Kuncinya 5 kata ini membentuk kalimat yang sangat puitis dan akurat menggambarkan pemandangan di luar jendela. Ketika semua orang mendengar hal ini, mereka semua melihat keluar. Ada beberapa pohon willow di tepian di luar jendela, dan segerombolan serangga beterbangan di atas pohon willow itu benar-benar tampak seperti asap yang tertinggal. Setelah membaca kembali puisi ini dengan cermat, mereka memahami sesuatu yang luar biasa. Saat ini Lin Ruoxue juga sangat terkejut. Awalnya dia mengira Lin Hai hanya berbicara omong kosong, tapi ternyata Lin Hai membuat puisi yang sangat bagus. Kelima elemen ini sudah membuat semua orang kebingungan. Mereka mengerutkan kening dan berpikir keras sejenak, tetapi ternyata tidak ada cara untuk menandinginya, sekalipun mereka dapat mengumpulkan kelima elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, tapi tidak dapat membentuk kalimat sama sekali. Atau rasanya terlalu janggal. Semua orang yang hadir menyadari bahwa mereka tidak bisa menandinginya.
Ini membuat mereka memandang Lin Hai dengan sikap penuh hormat, apalagi karena pemandangan ini berada tepat di luar jendela. Sepertinya tidak direncanakan sebelumnya, banyak orang telah merenungkan puisi ini, tapi masih belum bisa membuat baris keduanya. Awalnya mereka berpikir bahwa Lin Hai bisa menjadi Jing Zhaoyin karena rekomendasi sang raja. Mereka mengira Lin Hai telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan posisi jabatan ini melalui suap, tapi sekarang bait puisi ini telah mengejutkan semua orang. Mereka menatap Lin Hai dengan sangat kagum, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Lin Hai tersenyum dan berkata, "Saudara Chen Yang, bagaimana? Kamu sudah menemukan jawaban yang begitu sederhana ini." Chen Yang sangat cemas dan berkeringat deras, dia memutar otak tetapi tidak tahu apa yang harus ditulis untuk baris kedua, jangan terlalu berpuas diri. Dengan begitu banyak talenta muda di sini, tidak akan susah untuk menguraikan bait puisi kamu. Hahaha. Aku sangat mengagumi diriku sendiri. Kemampuan sastraku awalnya tidak begitu bagus, tetapi aku tidak menyangka aku bisa begitu terinspirasi hari ini. Luangkan waktumu untuk memikirkannya, aku akan naik ke lantai 2. Lin Hai tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi puas di wajahnya, yang lain melihat bahwa Lin Hai begitu sombong dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka semua memelototinya, jelas, beberapa kata ini telah mencap Lin Hai sebagai orang yang sombong. Kesan Lin Hai di benak mereka sudah buruk, dan sekarang menjadi lebih buruk, namun itu tidak masalah bagi Lin Hai, karena kebanyakan orang yang datang ke sini adalah anak orang berkuasa dan kaya. Selain itu, meskipun jika Lin Hai berinisiatif untuk menyenangkan mereka, dia khawatir mereka tidak akan menerima Lin Hai juga. Sebaiknya tetap jaga sikap bangga agar orang seperti mereka tidak berani memprovokasi dirinya. Lin Ruoxue dan Lin Hai sudah sampai di lantai 2, dan kondisi di sini memang jauh lebih baik daripada di lantai bawah. Area tempat duduknya juga sangat empuk dan sangat nyaman. Lantai pertama hanya memiliki beberapa jajanan biasa. Jajanan di sini tidak hanya lebih nikmat, tapi juga ada beberapa piring buah-buahan. Mereka mencari tempat untuk duduk. Puisi Lin Hai sudah menyebar ke lantai 2, dan banyak orang yang sedang memperbincangkannya. Bagaimanapun, bait puisi ini sangat unik, hanya ada 5 kata, tetapi meliputi elemen emas, kayu, air, api dan tanah, yang sangat bermakna. Faktanya, banyak orang di sini telah menandingi bait-bait puisi lain yang belum tertandingi sebelumnya. Jika ada bait puisi yang bagus, mereka juga akan mencoba membuat bait kedua sebagai topik pembicaraan. Lin Ruoxue masih kebingungan, dia masih memikirkan baris kedua puisi Lin Hai. Lin Hai memandangnya dan tersenyum. Ini hanya bait puisi yang sederhana, tidak perlu berpikir terlalu keras. Oh, aku benar tidak bisa, ini terlalu sulit. Lin Ruoxue menghela nafas dan menyerah. Dia awalnya berpikir bahwa jika Lin Hai datang untuk menghadiri acara pembacaan puisi ini, seseorang pasti mencari masalah. Dia tidak menyangka bahwa bait puisi acak Lin Hai saja akan membuat semua orang kebingungan. Ini bukanlah bait puisi yang sederhana. Dia memiliki pemahaman baru tentang bakat sastra Lin Hai. Lin Hai terkekeh dan berkata, jelas tidak. Pasti ada seseorang akan segera mengetahuinya. Xiao Cui hanya tahu membaca dan menulis. Apalagi bakat sastra, dia sudah menyerah dari awal. Karena Tuan Lin yang membuat bait tersebut, dia pasti tahu baris keduanya. Jika Nona ingin tahu, mengapa tidak bertanya langsung pada Guru Lin? Kata Xiao Cui. Mungkinkah kamu sudah memikirkan baris keduanya? Lin Ruoxue terkejut. Barusan Lin Hai mengatakan bahwa dia membuat bait ini karena dia mendapat inspirasi mendadak, dan semua orang juga melihat pemandangan di luar. Memang persis sama dengan pemandangan di luar jendela. Dia sebenarnya sudah memikirkan baris kedua puisi itu, yang menunjukkan bahwa Lin Hai tidak mempersiapkan sebelumnya. Bisa kamu ceritakan tentang hal itu? Xiao Cui bertanya dengan cepat. Tidak, jika kita mengatakannya, aku khawatir seseorang akan mendengarnya. Lin Ruoxue berkata dengan cepat, ini adalah kesempatan bagus bagi Lin Hai untuk mengukir namanya di dunia sastra. Jika tidak ada yang bisa menemukan baris kedua untuk bait puisi ini, tidak ada yang akan meremehkan Lin Hai lagi. Terlebih lagi, nama Lin Hai akan diingat setiap kali orang membicarakannya, sehingga akan memudahkannya untuk menjadi terkenal. Tidak apa-apa, aku akan memberitahumu secara diam-diam. Lin Hai mencari tempat di pojok ruangan, dan dia tidak ingin menarik perhatian, jadi obrolannya tidak akan terdengar oleh orang lain. Lin Ruoxue juga ingin mengetahuinya. Ayo, ke sini, aku akan memberitahumu secara rahasia. Asal jangan beritahu kepada orang lain. Lin Hai berkata dengan suara rendah. Mereka berdua segera mendekat. Dengarkan baik-baik, baris kedua puisi ini sebenarnya sangat sederhana.
bla 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 di secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai, bunga persik membakar tanggul sungai bla. Bait ini menekankan keindahan alam dan kehidupan yang melimpah. Bunga persik yang mekar mencerminkan kebangkitan dan kebaruan, memberikan perasaan optimisme dan kegembiraan. Mata Xiao Cui terlihat berbinar. Oh, puisi yang luar biasa. Ternyata ada 5 elemen juga. Set, kecilkan suaramu. Derajat Lin Ruoxue merenungkan baris kedua ini. Bunga persik berwarna merah, seperti api, dan konsepsi artistiknya sangat bagus. Bagaimana kamu bisa membuat bait puisi yang bagus seperti ini? Lin Ruoxue menjadi sedikit iri. Hehe, aku mendengar puisi ini dari orang lain, apa kamu percaya? Lin Hai berkata sambil tersenyum. Lin Ruoxue memutar matanya ke arah Lin Hai dan berkata, pamer saja. Kamu adakah orang paling populer saat ini? Saat ini, bait puisi Lin Hai telah mencapai lantai 3. Putri Chenxi juga ada di sana, mereka yang bisa berada di sana adalah anak dari keluarga kaya atau orang dengan bakat sastra yang luar biasa. Setelah mendengar bait Lin Hai, semua orang mulai merenungkannya, ternyata tidak ada yang bisa mendapatkan jawabannya. Sarjana besar yang baru dinobatkan, si Sucai, juga berkeringat deras dengan memikirkannya, karena jika dia tidak mendapatkan jawabannya, bukankah itu berarti bakat sastra orang itu lebih baik daripada bakatnya? Bab 117. Mengejutkan peserta, puisi ini sungguh menakjubkan. Ada 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Sulit, sungguh terlalu sulit. Putri Chenxi sudah menyerah. Aku mendengar bahwa Guru Chen Yang dan Guru Lin Hai sedang berkompetisi, dan Guru Lin Hai secara tidak sengaja melihat pohon willow di luar, dan saat itulah dia membuat bait pertama puisi ini, kata seseorang yang berpakaian seperti pelayan. Sepertinya kita benar-benar telah meremehkan Guru Lin. Dia mampu menciptakan bait puisi yang begitu bagus dengan mendadak, bakat sastra orang ini jelas sangat hebat. Kata Putri Chenxi, begitu kata itu diucapkan, beberapa orang merasa sangat tidak puas. Dia berkata dengan dingin, aku pikir itu hanya seekor kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati, dan dia secara tidak sengaja melihat pemandangan itu. Itu sebabnya dia bisa membuat bait puisi seperti itu, atau dia mendengarkan dari orang lain dan menggunakannya sendiri. Putri Chenxi sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Terlebih lagi, para murid ini tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Hai. Dia tersenyum dan berkata, bagaimanapun, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menandingi bait puisinya. Dia sudah memenuhi syarat untuk naik ke level ketiga. Kenapa tidak mengundangnya ke sini saja? Kita bisa tahu betapa berbakatnya dia. Putri Chenxi sudah mengatakannya, jadi tentu saja tidak ada yang akan keberatan. Terlebih lagi, mereka juga mendengar bahwa Lin Ruoxue datang bersama Lin Hai. Banyak orang yang menyukai Lin Ruoxue, dan tentu saja mereka tidak ingin Lin Ruoxue menemani Lin Hai. Tidak ada yang keberatan, dan Putri Chenxi menginstruksikan pelayan di sebelahnya, pergi dan undang Tuan Lin kemari. Pelayan itu segera melaksanakan perintahnya. Ketika dia sampai di lantai 2, dia melihat Lin Hai dan Lin Ruoxue sedang ngobrol di sudut ruangan. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Nona Lin, Tuan Lin. Putri Chenxi, mengundang kalian untuk naik ke atas. Lin Hai sedikit terkejut ketika mendengar hal ini, bukankah aku belum memenuhi syarat untuk naik ke tingkat ketiga? Pelayan itu tersenyum tipis, tidak ada yang bisa menandingi bait puisi yang diberikan Tuan Muda, jadi Tuan memenuhi syarat untuk naik ke atas. Lin Ruoxue sangat senang mendengar hal ini. Karena Putri Chenxi sudah secara khusus mengirim seseorang untuk mengundangmu, dia pasti sudah mengakui bakat sastramu. Ayo cepat ke sana. Lin Hai tidak ingin mengganggu kesenangan Lin Ruoxue, dia mengangguk dan berdiri, baiklah, ayo kita pergi. Naik ke lantai 3, dekorasi di sini semakin mewah, terdapat karpet di lantai yang sangat nyaman untuk dilalui. Ini seperti sedang mengadakan pesta. Putri Chenxi duduk di depan, orang lain duduk di kedua sisi. Setiap orang memiliki meja kecil masing-masing. Mereka semua duduk bersila di lantai. Ada makanan ringan dan buah-buahan lezat di meja kecil, dan semua bisa makan dan minum sesuka hati. Di sebelahnya juga terdapat pena, tinta, kertas dan batu tinta. Untuk kenyamanan menulis puisi, pembantu itu membimbing Lin Ruoxue dan Lin Hai untuk duduk. Tampaknya setiap orang sudah memiliki tempat duduk tetap, dan ada meja kosong khusus di depannya. Lin Hai duduk di bagian paling akhir. Setelah duduk, dia merasakan tatapan mata semua orang tertuju padanya. Lin Hai melirik mereka semua. Semua orang memandang dia dengan tidak ramah, entah kebencian,
atau rasa iri yang mendalam, Lin Hai sudah memikirkan situasi seperti ini dan dia tidak terlalu peduli. Sebagai penggagas pertemuan puisi, Putri Chenxi tentu tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan suasana di ruangan menjadi dingin. Dia berkata, puisi yang diciptakan oleh Guru Lin ini sangat bagus. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa menandinginya. Lin Hai menjawab sambil tersenyum, Yang mulia, aku hanya beruntung saja, secara kebetulan mendapat inspirasi. Derajat kamu sudah membuat bait pertama, apakah kamu juga sudah membuat bait kedua? Kami sudah memikirkannya, tapi kami masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Putri Chenxi berbicara, bagaimana mungkin, semua orang di sini adalah terpelajar. Jika sekarang tidak dapat membuat bait kedua, mungkin suatu hari kita akan mendapatkan inspirasi dan membuat bait kedua. Lin Hai berkata dengan sangat rendah hati, sarjana terkemuka, si Sucai, sangat tidak yakin dengan Lin Hai. Dia berkata dengan sinis, ini adalah sebuah bait puisi yang membuat kami kebingungan untuk saat ini. Membuat bait puisi hanyalah sebuah hobi dan tidak ada hubungannya dengan bakat sastra, bahkan jika seseorang bisa membuat puisi secara dadakan, mungkin tidak mudah baginya untuk membuat baris keduanya. Lin Hai memandang semua orang, dia bertanya dengan tenang, siapa nama pria ini? Si Sucai mendengus dingin, mengangkat kepalanya dengan bangga dan melihat ke depan, tidak ada jawaban atas pertanyaan Lin Hai. Putri Chenxi memperkenalkan, dia adalah sarjana baru, Tuan Sid, dia masih menunggu jabatannya di ibu kota. Dia akan diberikan jabatan resmi dalam waktu dekat ini. Lin Hai mengangguk, seolah dia tiba-tiba memahami sesuatu. Jadi kamu adalah sarjana nomor 1. Aku minta maaf atas sikap tidak hormatku. Pantas saja kamu begitu sombong. Si Sucai mendengus dingin, yang dianggap sebagai jawabannya. Lin Hai bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, karena sang juara ada di sini, bagaimana kalau membuat bait untuk menghidupkan suasana? Wajah si Sucai langsung memerah, dia sudah memikirkannya dalam waktu yang lama tetapi masih tidak bisa membuat bait kedua puisi itu. Jika dia bisa membuat bait kedua itu, dia akan segera pamer di depan semua orang. Tentu saja, Lin Hai tidak akan memenuhi syarat untuk mencapai level ketiga ini dengan mudah. Seketika dia menjadi sangat malu dan marah. Dia berkata dengan suara dingin, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku untuk sesuatu yang tidak berguna seperti bait puisi itu. Ternyata menulis bait bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sarjana papan atas. Nyatanya, aku juga tidak pandai dalam hal ini. Aku hanya kebetulan mendapatkan inspirasi dan mengatakannya dengan lantang. Buku-buku sejarah hanyalah lelucon. Si Sucai merasakan wajahnya menjadi panas. Dia merasa sangat malu di depan banyak orang, hal ini membuatnya sangat marah. Dia berkata dengan suara dingin, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu semua tidak masuk akal. Jika kamu memang hebat, maka buatlah bait kedua puisimu sendiri. Putri Chenxi juga sangat penasaran, mengambil kesempatan untuk berbicara. Dia berkata, jika Guru Lin sudah memikirkan bait kedua, mengapa tidak memberitahu kami langsung? Baiklah kalau begitu, karena sang putri ingin mendengarnya, maka aku akan segera mengatakannya. Semua orang sangat terkejut saat mendengar hal ini. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Hai membuat bait puisi yang bagus ini secara kebetulan, dan tidak mungkin dirinya bisa membuat bait berikutnya. Ada banyak orang seperti ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Hai sudah memikirkan bait kedua puisi dadakannya. Hal ini membuat semua orang tidak berani meremehkan Lin Hai lagi. Bersambung